Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak Bapak kelas 9 di channel YouTube Fakhrun Gani bersama Bapak Abdul Ghani AS SPD MM, Guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Harahap SPD, Guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang baru, yaitu transformasi translasi. Baik, kita mulai saja. Apa yang dimaksud dengan translasi? Kita lihat anak-anak Bapak. Ya. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik pada sebuah bangun dengan jarak dan arah yang sama. Sekali lagi, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik pada sebuah bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi sederhananya anak Bapak adalah memindahkan semua benda dengan jarak dan arah yang sama. Sebagai contoh, kita lihat perpindahan sebuah mobil seperti ini. Dia bergerak dari satu arah ke arah yang lain. Perhatikan. Ini adalah contoh translasi. Perpindahan sebuah mobil dari satu daerah ke daerah lain. Nah, sekarang kita masuk kepada translasi pada bidang koordinat. Sebagai contoh, sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 4,1, B negatif 3,1, dan C negatif 4,3. Gambarkan bayangan segitiga ABC jika ditranslasikan sejauh 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Nah, untuk mengerjakannya, langkah pertama, segitiga ABC kita translasikan sejauh 6 satuan ke kanan. Berarti segitiga ini kita geser 6 satuan ke kanan. Seperti itu. Maka ya. Langkah selanjutnya, segitiga ini kita translasikan atau kita geser 3 satuan ke bawah. Ya, seperti itu. Karena dia arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. Maka benda akhirnya atau bayangan segitiganya adalah ini. Iya. Dengan koordinat titik A aksen negatif 2, negatif 2, B 3, negatif 2, dan C 2,0. Dari gambar tersebut dapat kita ambil jika titik A negatif 4,1 ditranslasikan sejauh 6 negatif 3. Bayangan A aksennya didapat 2,0.
negatif 2. Dari mana datang 2, negatif 2? Dari sini. Dari negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Ini dia. Selanjutnya B, negatif 3,1 ditranslasikan sejauh 6 negatif 3. Bayangannya kita dapat tadi, B aksen 3, negatif 2. Dari mana datangnya 3, negatif 2? Ya, negatif 3 ditambah 6. Ini dia, hasilnya 3. 1 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 2. Terakhir, C, negatif 4,3 ditranslasikan sejauh 6 negatif 3. Maka C aksennya tadi dapat 2,0. Sama seperti tadi, bahwa negatif 4 tambah 6 itu sama dengan 2. 3 tambah negatif 3 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya, jika suatu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka aksen atau bayangan dari A adalah menjadi X tambah A, Y tambah B. Sekali lagi kesimpulannya, jika suatu titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka bayangannya atau aksen menjadi X tambah A, Y tambah B. Bagaimana anak Bapak? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Baik, sebagai contoh kedua, sebuah segi 4 ABCD dengan koordinat titik A 2, negatif 3, B 4, negatif 3, C 4, negatif 1, dan D 2, negatif 1. Gambarkan bayangan ABCD jika ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kita lihat gambarnya ini anak-anak. Segi 4 ABCD ini kita translasikan yang pertama 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Maka dia bergerak ke kiri 3 satuan. Karena dia bergerak ke kiri, maka nilainya negatif. Selanjutnya, dia bergerak 4 satuan ke atas. Seperti ini. Ya, 4 satuan ke atas. Maka bayangan akhirnya inilah dia. Dengan koordinat titik bayangan A aksen negatif 1,1, B aksen 1,1, C aksen 1,3, dan D aksen negatif 1,3. Sama seperti tadi, dari hasil gambar ini dapat kita tarik satu kesimpulan. Jika titik A 2, negatif 3 ditranslasikan sejauh negatif 34, maka bayangannya menjadi A aksen negatif 1,1. Dari mana dapatnya tadi anak Bapak? Ya, tinggal tambahkan saja. 2 tambah negatif 3, negatif 3 tambah 4. Selanjutnya B 4, negatif 3 ditranslasikan sejauh negatif 34. Bayangannya B aksen 1,1. Dari mana datangnya? Tambahkan saja. 4 tambah negatif 3, negatif 3 tambah 4.
Kemudian C 4,-1 ditranslasikan sejauh -34, maka C aksen 1,3, ya tinggal tambahkan. Terakhir D 2,-1 ditranslasikan sejauh -34, maka D aksen -1,3, tinggal tambahkan saja. Apa kesimpulannya? Jika titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka bayangannya tinggal tambahkan saja. A aksen X tambah A, Y tambah B. Sekali lagi, kesimpulan akhir, jika A koordinatnya X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka bayangan A aksen menjadi X tambah A, ya, bagaimana anak Bapak? Sudah semakin jelas? Kalau sudah semakin jelas, dapat kita ambil suatu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini sebagai berikut. Kesimpulan: jika A bernilai positif, Bapak ulangi, A bernilai positif jika benda bergerak ke arah kanan. B bernilai positif jika benda bergerak ke atas. Dan A bernilai negatif jika benda bergerak ke arah kiri. Dan B bernilai negatif jika benda bergerak ke arah bawah. Bagaimana anak Bapak? Sudah paham? Nah, untuk lebih memahamkan kamu, di sini juga Bapak tampilkan soal latihan. Yang pertama, sebuah segi 4 PQRS dengan koordinat titik P negatif 4,1, Q negatif 1,1, R negatif 1,5, S negatif 4,5. Gambarkanlah bayangannya jika ditranslasikan sejauh 8 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Nomor 1 ini anak Bapak digambar. Selanjutnya nomor 2, tanpa menggambar, tentukan bayangan titik-titik berikut jika ditranslasikan oleh negatif 4, negatif 2. Ya. A 2,5, B negatif 3,2, C 6,-1, dan D negatif 8,-5. Kerjakan kedua soal berikut. Kirimkan jawabanmu langsung kepada Bapak atau kepada Ibu. Jika masih belum jelas, dapat langsung menghubungi Bapak atau Ibu. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.